Fungsi utama kipas angin adalah untuk menjaga aliran sirkulasi udara agar lancar. Angin yang dikeluarkan dari kipas elektrik mampu mengkondisikan udara yang mengap di suatu ruang. Secara otomatis, udara di dalam rumah terjaga dengan baik, apalagi ada tempat tinggal yang ventilasi udaranya cukup terbatas. Kondisi ruang pun akan terasa panas dan engap. Tetapi dengan menyalakan kipas, hembusan angin yang keluar akan mengubah sens pengap yang ada menjadi bersih dan comfortable. Mari kita mengenal komponen kipas angin. Pada bagian pertama terdapat motor kipas. Motor inilah yang membuat kipas angin bekerja. Motor berfungsi sebagai tenaga untuk kipas tetap berputar dan tetap menggerakkan udara. Di bagian kedua ada center hub. Center hub berada di bagian tengah baling-baling kipas. Ini merupakan perangkat yang menghubungkan motor ke baling-baling. Tanpa center hub, kipas tidak akan berfungsi, karena baling-baling dan elemen lainnya dari kipas akan menjadi dua bagian yang berbeda. Dengan kata lain, center hub menyatukan semuanya. Baling-baling kipas fungsinya sebagai penggerak udara saat kipas dinyalakan. Sebagian sisi yang lain dibentuk agar miring, gunanya untuk membawa udara dari satu titik ke titik yang lain. Benmol fungsinya agar kipas tetap berada di tempatnya. Sebagian besar kipas dipasang dengan skrup dengan blanket. Pelindung atau kerangka kipas berfungsi untuk melindungi kipas dan penggunaan saat kipas bekerja. Saklar, fungsi saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung rangkaian pada kipas angin. Ketika rangkaian pada kipas terhubung, maka arus akan mengalir ke motor penggerakan baling-baling kipas. Kabel listrik adalah sebuah media yang terdiri dari bahan konduktor. Fungsinya adalah untuk menyalurkan arus listrik ke kipas angin dan peralatan listrik lainnya. Kipas adalah mesin yang digerakkan gaya untuk memindahkan volume gas. Dengan kata lain, kipas adalah perangkat yang menggerakkan udara. Pada saat saklar dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor, kemudian memasuki gulungan kawat yang dililitkan pada dasar logam. Ketika arus ini melewati kawat, medan magnet mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat kumparan motor berputar, maka baling-baling kipas akan berputar. Dari sisi baling-baling yang miring akan menggerakkan angin dari suatu titik ke titik lainnya secara terus-menerus. Udara yang cenderung lebih lambat di belakang kipas akan kesedot ke dalam putaran baling-baling kipas dan keluar dari baling-baling kipas dengan kecepatan yang lebih besar dari kecepatan yang sebelumnya. Luas penampang baling-baling kipas sama dengan ukuran penutupnya, biasanya berbentuk silinder. Oleh karena itu, kecepatan di belakang kipas angin seharusnya sama dengan udara keluaran dari kipas angin. Untuk mengatasi masalah ini, maka desain kipas harus mampu menghisap udara dengan area yang lebih luas, sehingga udara keluaran menjadi lebih cepat dari udara yang dihisap. Volume udara yang terbatas, dampaknya akan tercipta aliran udara yang keluar dari kipas angin, dan bentuk udaranya menyerupai kerucut yang mengembang. Kipas angin ini menggunakan motor listrik untuk menggerakkan baling-balingnya. Untuk menyalakan motor, maka dibutuhkan baterai. Saat menghubungkan baterai dengan motor, maka motor akan berputar dan membuat baling-baling berputar, sehingga angin akan terdorong melalui celah kipas. Begitulah sedikit penjelasan tentang kipas angin. Berikutnya adalah trik merawat kipas angin agar tetap awet dan tahan lama. 1. Membersihkan kipas angin secara teratur. 2. Menjaga kebersihan dinamo pada kipas angin. 3. Hindari air mengenai mesin kipas angin. 4. Mematikan kipas angin setelah digunakan. 5. Selalu rutin memeriksa kondisi kipas angin. Berikutnya adalah penyebab kipas angin bisa rusak. Yang pertama, bearing atau bushing aus. Yang kedua, posisi blade yang tidak pas. Yang ketiga, arus listrik yang terputus. Yang keempat, kondisi kapasitor bermasalah. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Kami dari kelompok 4
Minta maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.